Hai guys, balik lagi bareng Ari Film di sini. Satu lagi nih film horor terbaik Indonesia yang berjudul Tumbal Kanjeng Iblis. Masih seputaran tentang pesugihan penghambaan manusia terhadap makhluk yang berputus asa yaitu bernama Iblis. Kisah ini menceritakan tentang keluarga Pak Yusuf. Pak Yusuf mempunyai dua anak gadis yang bernama Putri dan adiknya Tia. Kabar duka menyelimuti keluarga Pak Yusuf karena istrinya meninggal dunia. Di rumah itu hanya Tia bersama sang ayah, sedangkan Putri sedang berada di luar kota. Terlihat dari wajah Pak Yusuf seperti sedang mengalami penyakit kulit. Hampir seluruh tubuhnya dipenuhi luka-luka seperti luka terbakar. Entah apa yang terjadi dengan Pak Yusuf, namun di tengah-tengah orang yang sedang mengaji tiba-tiba saja lampu padam. Tak lama kemudian sesuatu terjadi. Dalam penglihatan Tia, semua orang menjadi aneh dan mereka tertunduk. Yang tadinya sedang mengaji membaca surat Yasin berubah seperti mengucapkan mantra-mantra aneh yang Tia sendiri pun tidak tahu apa yang sedang mereka ucapkan. Pandangan mereka semua hanya tertuju kepada Tia. Suasana pun sangat menjadi menakutkan. Ketika ayahnya sendiri berubah seperti orang yang kerasukan, dia hanya terdiam dan sesekali berteriak, lalu melihat ke arah Tia dengan matanya terus melotot. Ayahnya berkata kepada Tia untuk segera pergi dari sana. Sedangkan mayat ibunya kini terlihat bangkit kembali. Sangat disayangkan ternyata semua itu hanyalah sebuah mimpi buruk saja. Tapi bukan sekedar mimpi buruk, keanehan juga terjadi di kehidupan nyata. Lalu terdengar teriakan ayahnya yang tiba-tiba saja mengamuk. Ayahnya berkata kepada Tia untuk segera pergi dari sana. Di saat bersamaan tiba-tiba ayahnya juga kerasukan dan berkata kepada Tia untuk jangan pergi. Karena apa yang terjadi dengan keluarga Pak Yusuf semuanya adalah sebuah hukuman. Lalu tepat di belakang Tia sudah ada sosok yang berdiri dan berkata untuk Tia segera mencari kakaknya. Tia pun menjadi ketakutan karena sosok itu langsung menghilang. Beberapa informasi dari media sosial memberitakan banyak kasus orang menghilang secara misterius. Tia pun akhirnya memutuskan untuk mencari kakaknya yang sudah 2 tahun ini tidak ada kabar sama sekali. Untuk sementara dia juga menitipkan ayahnya di rumah sakit, sembari mengobati penyakit aneh yang diderita oleh ayahnya. Tia pergi mencari kakaknya ke daerah Jawa Tengah dengan hanya bermodalkan alamat dan sebuah foto kakaknya bersama 2 temannya, di mana mereka berfoto berlatar di depan rumah seseorang. Akhirnya sampailah Tia di terminal. Lalu Tia menghampiri salah satu tukang ojek yang ada di sana dan menanyakan alamat rumah kepada tukang ojek itu. Namun setelah Tia mengunjungi alamat rumah itu sudah kosong dan tak ditempati lagi. Lalu tukang ojek itu menawarkan kepada Tia untuk mencarikan sebuah kos-kosan. Kebetulan ada kos-kosan yang tidak jauh dari sana. Tia diantarkan ke sebuah rumah besar di mana rumah itu juga disediakan kamar bagi mahasiswa yang akan ngekos di sana. Bertemulah Tia dengan Mas Janu, seorang yang memang bekerja di sana. Tak lama Tia bertemu dengan si pemilik rumah yaitu Ibu Rosa. Kepada Ibu Rosa, Tia memberitahukan kalau tujuan dia datang ke sini ingin mendaftar kuliah di UICC. Ibu Rosa lalu memperlihatkan kamar kos yang akan ditempati Tia. Ibu Rosa sengaja mengosongkan kamar karena tidak sembarang orang yang boleh mengekos di rumahnya. Ibu Rosa memberitahu kalau di rumah itu dia hanya tinggal bersama suaminya dan Mas Janu sebagai pembantu di sana. Tak lama kemudian datanglah Pak Jeffrey, suaminya Ibu Rosa. Ibu Rosa lalu mengenalkan Jeffrey kepada Tia. Saat Tia diantarkan Mas Janu ke kamar, Tia sempat menanyakan Mas Janu dengan memperlihatkan foto kakaknya. Mungkin saja Mas Janu pernah melihatnya. Namun dari tingkah laku Mas Janu saat melihat foto itu membuat Tia sedikit agak curiga. Tepat di depan pintu kamar Tia melihat ada sebuah kamar lainnya. Sebuah kamar dengan ukiran pintunya terlihat megah.
Belum sempat Mas Janu menjelaskan, namun ada sesosok tangan yang menyimpan barang bawaan Tia. Merasa terheran padahal tasnya Tia sama sekali tidak terbuka. Tia dikejutkan ketika ada seorang nenek-nenek yang menepuk pundaknya. Sebelumnya Ibu Rosa tidak memberitahu kalau nenek ini tinggal di rumah itu. Sang nenek memberitahu Tia kalau setiap 1 tahun sekali Ibu Rosa dan keluarga akan mengadakan acara yang dihadiri keluarga besarnya. Jadi penghuni kosan di sini diwajibkan untuk meninggalkan kosan selama 1 hari saja. Dan kalau dihitung, acara akan diselenggarakan dalam 2 minggu lagi. Di rumah itu yang ngekos bukan hanya Tia sendiri, melainkan ada wanita lain yang juga ngekos di sana. Sementara di lain sisi, Mas Janu sedang berbicara dengan Nathan. Nathan ini ternyata anaknya Ibu Rosa. Namun anehnya, Nathan sendiri melarang Tia untuk ngekos di rumah ini. Nathan juga menanyakan kenapa Janu menjadikan Tia ngekos di sini. Nathan meminta Janu untuk membuat Tia tidak betah tinggal di rumah ini. Bagaimanapun caranya, Tia harus segera pergi dari sini. Baru saja 1 malam Tia tinggal di rumah ini, namun keanehan mulai terjadi. Dia diperlihatkan sesosok ayahnya yang ada di sana. Di keesokan harinya, Tia datang ke kampus. Seperti yang kita tahu, tujuan Tia hanya untuk mencari kakaknya yang hilang. Pihak kampus mengkonfirmasi memang dulu ada pihak polisi yang mencari Putri. Namun pencarian itu tak pernah ada kabar lagi. Pihak kampus mengira Putri mungkin sudah ditemukan dan dia sudah tak ingin melanjutkan kuliah lagi di sini. Secara kebetulan Tia bertemu dengan wanita yang sama juga ngekos di rumah itu. Dia juga berkuliah di situ. Dia bernama Nina. Nina kuliah mengambil jurusan antropologi, dan kalau dilihat sepertinya Nina satu angkatan dengan Putri, kakaknya Tia. Rahasia di balik kediaman Ibu Rosa mulai terungkap. Ibu Rosa membawa seekor kelinci yang dia masukkan ke dalam salah satu ruangan. Lalu tiba-tiba ada sesosok yang mengambil kelinci tersebut. Maksud hati Ibu Rosa ingin memberikan makanan untuk anaknya yang ada di sana. Namun ternyata anak itu tidak mau memakan makanan yang diberikan Ibu Rosa. Dia ingin makanan yang lebih dari sekedar seekor kelinci. Lalu kita diperlihatkan wajah asli Ibu Rosa dan Pak Jeffrey. Mereka mempunyai wajah yang tak kita duga sebelumnya. Sejak Tia tinggal di rumah Ibu Rosa, dia selalu diperlihatkan sosok ayahnya. Seperti sebuah pesan kepada Tia untuk meninggalkan rumah ini. Nina yang kala itu melihat Tia mencoba untuk menenangkannya. Tia pun akhirnya bercerita kepada Nina kalau dia selalu bermimpi tentang ayahnya. Mimpi itu aneh, padahal sebelumnya Tia selalu bermimpi kakaknya yaitu Putri. Tapi semenjak Tia mengekos di rumah ini, dia tidak pernah dimimpikan kakaknya, melainkan mimpi tersebut memperlihatkan ayahnya yang datang. Seperti ada keterikatan antara ayahnya dengan rumah ini. Tia lalu memperlihatkan foto ayahnya kepada Nina. Namun saat Nina melihat foto itu, ada sesuatu yang menarik perhatian dia, yaitu suatu simbol yang ada di belakang foto ayahnya. Diam-diam Nina mengirimkan fotonya ke WA-nya sendiri. Ibu Rosa pun merasakan hal yang sama. Semenjak kedatangan Tia, Ibu Rosa merasa seperti ada sesuatu hal yang membuatnya menjadi gelisah. Nina yang kuliah mengambil jurusan antropologi, ternyata selama ini dia juga menyelidiki tentang adanya ritual jiwa kuno. Ritual tersembunyi di mana tidak banyak orang tahu soal ritual tersebut. Selain itu, Nina juga menyelidiki kasus misteri beberapa mahasiswa yang menghilang secara misterius. Di malam itu, Nina menemui dosennya dan menanyakan soal simbol yang ditemukan di foto ayahnya Tia. Setelah dikonfirmasi dosennya, simbol itu mengarah pada sebuah sekte sesat yang namanya menyembah pada kanjeng iblis. Siapa saja orang yang ikut sekte tersebut tidak akan pernah bisa keluar, kecuali orang tersebut mati. Sang dosen memastikan kalau ayahnya Tia adalah salah satu pengikut kanjeng iblis, dan kalau dikaitkan beberapa mahasiswa yang hilang itu ada kaitannya dengan sekte tersebut. Karena setiap 1 tahun sekali sekte
tersebut harus menyediakan tumbal seorang wanita. Sang dosen meminta Nina untuk berhati-hati karena apa yang dilakukan Nina sama saja dengan mengusik sekte tersebut. Nina lalu bergegas kembali dan mencoba menghubungi Tia melalui sebuah telepon. Namun telepon itu terputus dan terdengar ada suara aneh. Ternyata Ibu Rosa sudah mengetahui apa yang dilakukan oleh Nina. Dengan mantra-mantra yang diucapkan Ibu Rosa membuat Nina seperti terhipnotis. Awalnya Tia ingin menemui Nina, karena dalam chat itu Nina ingin menunjukkan sesuatu kepada Tia. Namun saat Tia akan pergi, Tia melihat Ibu Rosa sedang bersama seorang wanita yang sedang hamil. Rencana Tia untuk menemui Nina tidak jadi karena Ibu Rosa tiba-tiba sudah ada di belakangnya. Ternyata wanita yang hamil itu perutnya dibongkar Ibu Rosa dan suaminya Pak Jeffrey. Mereka mengambil janinnya untuk makanan anak kesayangan mereka. Dengan Nina yang sudah mereka dapatkan, ritual tahunan untuk sesembahan Kanjeng Iblis bisa dipercepat. Dan malam itu juga perintah dari Ibu Rosa untuk segera mengosongkan rumah tersebut. Nathan datang menemui Tia. Dia meminta Tia untuk segera mengikutinya. Nathan sudah berulang kali bilang ke Tia agar segera meninggalkan tempat ini sebelum semuanya terlambat. Nathan sendiri sudah tahu niat Tia datang ke sini untuk mencari putri kakaknya. Namun Tia tidak sadar kalau dia datang ke sini semua sudah ada yang merencanakan. Mulai dari tukang ojek yang mengarahkan Tia ke rumah ini dan ngekos di tempat Ibu Rosa. Apa yang terjadi pada Tia sudah pernah dialami putri sebelumnya. Nathan memberitahukan semuanya kepada Tia kalau Ibu Rosa dan Pak Jeffrey adalah ketua dari sekte sesat penyembah Kanjeng Iblis. Putri sudah meninggal karena dijadikan tumbal sesembahan Ibu Rosa. Begitu juga yang terjadi kepada Nina yang akan dijadikan tumbal. Jika Tia tidak pergi dari sekarang, maka Tia yang akan jadi tumbal selanjutnya. Dan yang membuat Tia terkejut, Nathan mengatakan bahwa bapaknya sudah mengambil keputusan yang tepat untuk pergi dari tempat ini. Namun tiba-tiba Nathan langsung membekap mulut Tia hingga Tia akhirnya jatuh pingsan. Dalam pingsannya Tia, dia bermimpi kembali berada di depan pintu kamar itu. Di sana Tia melihat ada seorang wanita yang sedang menangis. Lalu tiba-tiba wanita itu menjerit sembari menunjuk ke arah lemari. Tia terbangun dan kini sudah ada di dalam bus. Nathan sengaja memulangkan Tia untuk segera pulang meninggalkan rumah kediaman Ibu Rosa. Sayangnya sebelum bus itu berangkat, Tia sudah bangun terlebih dahulu. Dalam sebuah kertas, Nathan menuliskan agar ia melupakan semua mimpi-mimpinya. Namun bodohnya Tia, dia malah kembali ke rumah Ibu Rosa. Semua penghuni kos sudah meninggalkan rumah itu. Diam-diam Tia masuk ke kamar Nina. Tia mencari sesuatu petunjuk dari mimpi yang dia alami. Dan akhirnya Tia menemukan tulisan di balik lemari itu. Jika seseorang menyembah kepada Kanjeng Iblis, maka orang itu akan mendapatkan kekayaan, panjang umur, dan kebahagiaan duniawi. Dan bagi orang yang mengingkari perjanjian dengan Kanjeng Iblis, maka akan mendapatkan kutukan sampai dengan keturunannya. Lalu terungkaplah fakta bahwa Nathan adalah anak dari pernikahan Pak Yusuf dan Ibu Rosa, yang dimana itu adalah ayahnya Tia dan Putri. Dan di sana tertulis kalau Ibu Rosa menikah dengan Pak Jeffrey dan memiliki seorang anak yang bernama Abdi. Yang seperti kita tahu, Abdi itu adalah anak yang disimpan Ibu Rosa di dalam sebuah ruangan. Di lain sisi, Ibu Rosa murka dengan Nathan yang malah mencoba menggagalkan acara ritual sesembahan untuk Kanjeng Iblis. Walaupun Nathan lahir dari seorang rahim Ibu Rosa, tidak serta-merta Nathan mengikuti apa yang dilakukan ibunya. Justru dia menentang kejahatan yang dilakukan ibunya selama ini. Ibu Rosa tidak berani melukai Nathan karena kalau Nathan terluka akan berdampak pada dirinya sendiri. Ritual kini sudah disiapkan. Nina yang kini akan disembahkan untuk Kanjeng Iblis.
Sementara di lain sisi, Tia akan menyelamatkan Nina. Namun keberadaannya sudah diketahui oleh Ibu Rosa. Ibu Rosa tahu kenapa Nathan ingin menyelamatkan Tia, karena Tia adalah anaknya Pak Yusuf, yang dimana dia adalah adiknya sendiri. Pak Jeffrey meredam amarahnya Ibu Rosa untuk tidak membunuh Tia. Justru mereka sekarang diuntungkan karena mendapat 2 tumbal sekaligus. Untuk mereka dipersembahkan kepada Kanjeng Iblis. Dengan 2 tumbal itu mereka juga bisa meminta 2 permintaan kepada Kanjeng Iblis. 1 untuk meminta kembali wajah mereka menjadi utuh, dan 1 lagi abdi anak mereka bisa berubah wujud seperti layaknya manusia normal pada umumnya. Namun di balik rencana Ibu Rosa dan Pak Jeffrey ada rencana jahat sang nenek bersama pengikutnya. Mereka menginginkan kehancuran pada Ibu Rosa dan Pak Jeffrey, dan ingin menggantikan posisi Ibu Rosa dan Pak Jeffrey sebagai ketua sekte. Di salah satu ruangan kini Tia bersama Nathan disekap dengan tangan tergantung. Nathan menceritakan dirinya pada Tia. Dulunya dia seperti abdi berbentuk anak dari siluman. Nathan bisa berubah seperti saat ini karena Ibu Rosa menumbalkan banyak korban. Ini juga yang dilakukan Ibu Rosa kembali untuk merubah wujud abdi. Dia akan menumbalkan banyak nyawa agar abdi bisa berubah bentuk seperti manusia pada umumnya. Mas Janu diperintahkan oleh sang nenek untuk memutuskan kutukan yang ada pada diri Nathan. Karena walau bagaimanapun, Nathan adalah anak titipan dari Kanjeng Iblis. Dengan tewasnya Nathan, maka itu sama saja Ibu Rosa telah mengingkari janji pada Kanjeng Iblis, dan akan berdampak pada Ibu Rosa yang nantinya dia akan mendapatkan kutukan Kanjeng Iblis. Tewasnya Nathan langsung terasa oleh Ibu Rosa saat itu. Tubuhnya Nathan diambil kembali oleh Kanjeng Iblis. Sementara puncak acara akan segera dimulai, di mana keluarga besar pengikut Kanjeng Iblis sudah mulai berdatangan. Lalu tak lama datang seorang pengikut sekte Kanjeng Iblis. Dialah yang telah merencanakan semua ini. Dia bercerita semua berawal dari Pak Yusuf, ayahnya mereka. Pak Yusuf adalah pengabdi yang paling setia kepada Kanjeng Iblis, pengabdi yang diutamakan oleh Kanjeng Iblis. Pak Yusuf dan Ibu Rosa melakukan perjanjian kepada Kanjeng Iblis dan membuat sekte baru. Dari perjanjian itu Pak Yusuf dan Ibu Rosa bisa mendapatkan kekayaan dan kesempurnaan. Namun Ibu Rosa menjadi serakah dan tamak akan harta yang sudah mereka dapatkan. Ibu Rosa terus saja menumbalkan banyak nyawa untuk menjadi semakin kaya raya. Ibu Rosa tidak peduli berapa gadis yang sudah menjadi korban. Yang terpenting bagi dirinya adalah menjadi semakin kaya raya. Akhirnya Pak Yusuf murka kepada Ibu Rosa karena keedanan dengan harta kekayaan. Pak Yusuf memilih meninggalkan Ibu Rosa saat itu. Pak Yusuf ingin menjadi manusia normal pada umumnya. Setelah itu Pak Yusuf menikahi perempuan lain dan melahirkan mereka berdua, yaitu Putri dan Tia. Namun dengan Pak Yusuf meninggalkan Kanjeng Iblis harus menerima konsekuensinya. Selama Pak Yusuf hidup, kutukan itu akan menimpa dirinya. Tak hanya itu, kutukannya akan terwariskan sampai dengan anaknya. Sampai Putri di umur 20 tahun harus menjadi korban tumbal Kanjeng Iblis. Sebenarnya anak-anak Pak Yusuf sangat dicintai oleh Kanjeng Iblis. Namun pada saat itu Putri menolak untuk mengabdi pada Kanjeng Iblis. Padahal kalau Putri menerima pengabdian itu, Putri akan diistimewakan oleh Kanjeng Iblis. Dan tawaran terakhir jatuh pada Tia, satu-satunya anak keturunan Pak Yusuf yang dicintai oleh Kanjeng Iblis. Jika Tia menerima tawaran tersebut, maka Tia akan menjadi pemimpin dari sekte yang sekarang masih dipimpin oleh Ibu Rosa. Perlahan tubuh Tia dirasuki oleh iblis. Di saat itu juga Pak Yusuf tahu apa yang sedang terjadi pada Tia. Pak Yusuf meminta Tia untuk menolak tawaran dari Kanjeng Iblis. Namun ternyata Tia memilih untuk menjadi pengikut iblis. Tia, jangan kang rumeksa tanah Jawa, sira padha rewangono. Dan puncak ritual pun dimulai.
Tak lama kemudian datang Kanjeng Iblis dengan perwujudan aslinya. Dia mengambil jiwa Nina yang dipersembahkan oleh Ibu Rosa dan Pak Jeffrey untuk Kanjeng Iblis. Persembahan Nina untuk kesembuhan wajah Ibu Rosa dan Pak Jeffrey. Setelah Kanjeng Iblis mengambil jiwa Nina, Ibu Rosa dan Pak Jeffrey berharap wajah mereka kembali utuh. Namun ternyata sesembahan tersebut bukan ditunjukkan untuk Ibu Rosa dan Pak Jeffrey. Wajah Ibu Rosa dan Pak Jeffrey masih buruk seperti semula. Ternyata rencana sang nenek mengalihkan sesembahan itu justru untuk mengangkat Tia sebagai pemimpin baru sekte Kanjeng Iblis. Seluruh kekuatan yang dimiliki Ibu Rosa hilang seketika. Mereka berdua kini yang harus menerima akibatnya dan menjadi tumbal untuk Kanjeng Iblis. Bukan hanya sekedar sebagai pemimpin sekte, ternyata Kanjeng Iblis menggunakan tubuh Tia sebagai alat agar Kanjeng Iblis bisa hidup di atas muka bumi, tempat manusia berpijak. Pak Yusuf merasa sudah tidak ada harapan dan dia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan 1 tahun kemudian, di rumah itu ditempati oleh Tia. Siklus itu terulang kembali di mana kini Tia menjadi ibu kos di sana. Tapi Tia yang sekarang bukan lagi Tia yang dulu. Dan di sini pun film selesai. Oke guys, jadi begitulah alur cerita film dari Tumbal Kanjeng Iblis. Sinematografi dan adegannya sangat memanjakan para pecinta film horor. Ada sedikit ulasan film di sini, yaitu Pak Yusuf dan Ibu Rosa menikah mendapatkan anak bernama Nathan. Dalam perjanjian itu Nathan harus dijaga dan tanggung jawab Ibu Rosa dan Pak Yusuf harus menjaganya. Jika terjadi sesuatu pada Nathan, maka akan terjadi kutukan pada keduanya. Dan setelah Ibu Rosa ditinggalkan oleh Pak Yusuf, Rosa dan Pak Jeffrey menikah. Lalu dalam pernikahan itu mendapatkan anak titipan dari Kanjeng Iblis, yaitu bernama Abdi. Yang kita tahu di awal film tadi, dia diberi makanan kelinci tapi tidak mau. Di film ini kita juga mendapatkan pelajaran. Ternyata manusia itu adalah makhluk yang paling lemah. Ketika kamu berusaha dan usaha kamu di jalan yang salah, maka kamu akan mengikuti jalan iblis. Jadi tetaplah di jalan yang benar, mengikuti jalan yang maha kuasa. Jangan sampai kamu terlena dengan kebahagiaan dunia yang hanya sementara saja. Karena dalam kehidupan ini tidak akan ada yang namanya abadi. Semuanya akan kembali pada yang maha kuasa. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share juga ya guys. Terima kasih sudah menonton, nantikan film selanjutnya. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.